Kita lanjut lagi ya ngobrol sama Mbak Mira. Mbak Mir, kan anak Mbak Mira Prama udah jadi hakim. Apakah itu meneruskan kan keluarga Mbak Mira ini, setahu aku ayahnya Mbak Mira adalah seorang ketua Mahkamah Agung, bukan ya? Ya. Bapak siapa namanya? Purwoto Ganda Subrata. Nah, Pak Purwoto Ganda Subrata. Aku baca loh bukunya yang waktu hijau itu. ya? Nah, jadi Prama jadi hakim. Kakeknya berarti kan ketua Mahkamah Agung ya, Mbak ya. Apakah itu ada semacam kayak gini loh, Mbak, biar ngewarisin gitu, nerusin karir di keluarga besar Mbak Mira apa gimana? Nggak tahu tuh Prama yang pengennya jadi hakim ya. Pertamanya sih kita malah nggak tahu Prama mau jadi hakim. Oh gitu ya, dulu juga nggak jelas sih dia mau jadi apa ya kan tuh. Dulu kan waktu les kan sering ditanyain kok mau itu jadi apa. Diam aja. Nggak tahu Nggak kan tahu. dia nggak tahu lah gimana nanti gitu kan. Ternyata Ya Prama mungkin jalan hidupnya ya. jadi hakim, nerusin kayak Ya mungkin ngelihat dari kita kan anak-anaknya nggak ada yang jadi hakim ya. Di baru cucunya ya mudah-mudahan aman lah. Ya amin amin. Dijagain aja Iya, supaya amanah ya Mbak ya. Nah Mbak Mir, ngomongin soal papahnya Mbak Mir ya. Aku tahu ibu nih, aku tahu ibunya Mbak Mira. Ibu tuh anggun, gimana ya? Kayaknya ibu-ibu lembut gitu ya, mamahnya Mbak Mira ya. Aku lihat tuh. Nah tapi aku nggak kenal sosok bapak Pak Purwoto ini. Mbak Mir, kalau Mbak Mir, aku tanya, Mbak Mir bisa nggak ceritain ke aku papa, panggilnya apa, papahnya Mbak Mira itu yang ketua Mahkamah Agung itu, sosoknya itu kayak gimana sih orangnya gitu loh Mbak Mir. Jangan nangis tapi janji dulu jangan nangis. Papa tuh gimana ya, lemah lembut, halus. Kayak Dokter Andika gitu ya? Ya. Mirip-mirip gitu? Ya mungkin kayak gitu ya. Santun lah pokoknya dulu. Sopan gitu ya? Dulu kalau kita punya pacar, mama nggak suka. Terus jadi kalau mau pamit kita pamitinnya ke papa. Soalnya papa pasti baik. Zaman dulu ya. Baik ya, ayah saya tuh nggak pernah marah tapi kita segen. Baik, tapi bisa disegenin tuh gimana ya kombinasi seperti itu ya? Tahu tuh padahal nggak pernah marah, nggak pernah bentak-bentak, nggak pernah apa ya. Tapi segen gitu. Punya wibawa kali ya orang kayaknya itu ya, sabar berwibawa gitu. Kalau Sabar, aku tahu Sabar itu nurun ke Dokter Andika Prahasta, Dokter Ape. Dokter Ape juga seorang mantan murid aku yang sekarang menjabat sebagai sebagai direktur Rumah Sakit Mata Cicendo. Hai Dokter Ape, apa kabar? Aku bilangnya Dokter Ape, Andika Prahasta. Nah, Dokter Ape itu juga orangnya tuh kan sopan, santun, sabar gitu orangnya. Kayak gitu kali ya papahnya Mbak Mira ya. Kita kan sekarang dia jadi gantinya ayah saya gitu. Jadi kalau kita punya masalah apa, terutama masalah di keluarga gitu ya. Jadi yang ketuanya lah ya, tetuanya ya. Jadi kita selalu minta saran atau kita tuh ngadunya ke Mas Andi gitu. Jadi ya betul, jadi pengganti ayah ya, sosok ayah. Dia juga paling besar kan di saya. Nomor 1 ya Dokter Ape itu ya. Dia mah kenal baik, kenal anaknya, kenal istrinya, semua anaknya jadi murid saya, Fitri gitu kan. Makanya pinter bahasa Inggris Fitri sih. Sekarang Fitri, Iman, Cindy. Cindy udah mau punya anak 2. Oh iya. Iman udah 1 di Jakarta. Cindy mau pindah ke Cirebon. Fitri Jakarta. Pinter-pinter. Jadi kalau berantem mereka pakai bahasa Inggris Mbak Mira. Oh iya. Berantemnya anak 3 itu. Ingat banget. Muridnya Miss Don ya. Iya. Kalau bisa berantem pakai bahasa Inggris kan berarti udah jagoan ya. Mbak Mir, kalau yang paling Mbak Mira ingat dari sosok papahnya Mbak Mira, kan beliau seorang pejabat tinggi ya, bahkan sangat tinggi ya, itu Mahkamah Agung itu kan. Ada nggak yang Mbak Mira inget sampai sekarang yang nggak bisa lupa gitu? Apa ya? Ya kalau aku sih lihat tuh hidupnya
sederhana ya, nggak pernah maksudnya nggak macem-macem gitu, dari masih ngejabat sampai udah pensiun ya gitu aja gitu. Terus sama kita juga udah nggak pernah marah, itu yang paling nggak bisa di ini ya, nggak bisa Kok bisa ya ada orang nggak bisa marah? Gue sih sering marah gue. aneh. Terus dia pernah nasihatin aku juga gini, misalnya kalau sifat jelek itu jangan dibiasain. Jadi katanya gini, kalau kita tuh nggak sabar, makin tua makin nggak sabar. Kalau kita cepet marah, makin tua makin Sering marah, malah katanya intensitasnya gitu. lebih ya. Jadi katanya kalau sifat yang jelek-jelek tuh jangan Jangan dipelihara. mendominasi gitu kita ya. Si sabar. Pernah waktu itu aku kan operasi Amanda, waktu pas bangun kan sakit gitu ya. Aku bilang jangan dilawan, dilemesin gitu katanya, dipasrahin gitu. Tapi iya juga pas aku tadinya kan ditahan-tahan sakit gini ya. Oh iya, aku lemesin, aku pasrahin itu, iya berkurang sakitnya. Jadi katanya kayak gitu, apa-apa tuh harus di-loss gitu ya. Yang nggak enak. Let it flow aja ya. Mungkin gitu ya. Ya itulah, mungkin nggak pernah nemu ayah kayak gitu buat aku. Iya. Ya. Semua ayah kan punya figur masing-masing ya. Iya. Tapi ya aku cuma 2 bersaudara perempuan. Jadi kedekatan kita sama ayah tuh ya Super ya. Super dekat karena pasti. lainnya kan adik kakak lagi semua. Iya. Emang misalnya belum pernah ketemu papa ya? Belum kan udah Oh iya, udah 2004 udah meninggal ya? udah 2005. meninggal. Ya kadang kita tuh dulu kan pikirannya waktu type ayah itu nanti yang bakal kita cari sebagai suami. Ternyata enggak ada fotokopinya. Nggak ada fotokopinya mbak, cuma the one and only. Fotokopi ya, itu dia. Tapi biasanya memang ada penelitian bahwa ayah itu adalah cinta pertama anak perempuan. Jadi kita rata-rata mencari pasangan yang merefernya tuh ke ayah kita. Itu wajar mbak itu. Jadi kita pengennya dapet suami yang mirip kayak papa kita gitu. Pasti kayak gitu. Walaupun pada kenyataannya jauh. Gimana nyarinya? Produk lama soalnya. Nah itu ya mbak, orang zaman dulu ya beda ya mbak ya dengan beda. zaman sekarang. Makin kesini juga makin beda. Mungkin pilihan kita, persepsi kita terhadap saya mau punya suami yang gini-gini, yang tahan banting, yang ini, yang itu. Mungkin anak saya memilihnya juga lain lagi kriterianya, karena zaman berubah ya. Itu juga menentukan banget gitu ya. Kadang suami yang dipilih pada tahun itu makin kesini loh beda. Bahkan ada yang penipuan ya, waktu pacaran kayak apa, setelah nikah. Itu saya nggak tahu tuh. Itu beda banget. Dan bisa banget. kesini juga kan banyak cerita bahwa pilihan sekarang juga bergeser kan. Banyak yang usianya udah matang, dapetnya yang lebih muda. Yang dulu kan kita anggap tabu ya gitu. Tapi zaman sekarang kayaknya ngetren ya. Dan ada beberapa temen yang kayak gitu nggak masalah tuh, Baik-baik aja mereka. happy aja gitu ya. Akhirnya memang terpulang ke diri sendiri ya. Mungkin pada saat itu aja lah orang berkomentar apa ya, tapi kesananya gimana kita Iya. Yang penting kan happy. Nah itu dia ya. Tapi berani nggak berani. Gerbongnya udah banyak nih, ada anak cucu mantu, gimana kan. Jadi bayangin ya Mbak Mira itu papahnya ketua Mahkamah Agung, anaknya hakim, menantunya polisi, pejabat polisi. Jadi jangan berbuat ini. Jadi jangan macam-macam. Jadi jangan itu melanggar hukum. Jangan melanggar nanti ditangkap polisi, diadili sama hakim, habislah dunia kan. Iya. Gitu. Ya Mia. Ya kita udah lama nggak ketemu ya, jadi banyak cerita. Iya, dari banyak jam cerita. berapa tuh tadi ya? Ini betah banget. Udah mau pulang nggak boleh pulang sama Mbak Mira. Mbak aku mau pulang. Jangan dulu. Itu. Mbak jadi
Jadi gitu ya sosoknya. Nah, kalau mama sosoknya kayak gimana Mbak? Kalau ibu saya itu lebih tegas, Oh, maksudnya ibu justru lebih tegas. mama tuh lebih apa ya, lebih ini ke kita gitu. Misalnya kita tuh dulu sekolah PR, mama misalnya kita sakit, mama tuh ngajarin itu pelajaran yang ketinggalan. Kan kita pernah sakit ya dulu, kayak tifus zaman dulu kan lama nggak sekolah bisa sebulan gitu. Mama tuh tiap hari ngajarin minta PR dari sekolah gitu-gitu ya. Jadi mama lebih, kalau mama tuh kelihatan, kalau nggak suka ya enggak gitu, kalau suka ya suka gitu. Padahal anggun loh. Iya, kalau papa Lempeng banget gitu ya. dia suka aja sama semua orang tuh, nggak pernah kelihatan Nggak nggak kelihatan suka ya. gitu. Hebat ya pengendali dirinya. Bener sopir yang udah ikut kita tuh ya sama papa tuh udah 40 tahun lebih. Wow, Dia sopir juga 40 bilang, tahun. dia juga bilang nggak pernah dimarahin gitu. Jadi kalau misalnya supir tuh salah, ya udah jangan sekali-sekali gitu, cuman gitu nadanya. Tapi supir tuh udah nggak enak gitu digituin. Mbak, kadang kita ya, kalau dalam kasus aku nih, perbandingan aja ya. Kita udah ngomong nih Mbak, jangan kayak gitu ya. Masih dilanggar juga Mbak. Udah gitu kita tegur yang lebih keras lagi, malah lebih lagi Mbak. Nah itu akhirnya jadi marah. Gimana tuh Mbak ya akhirnya? Karena orang yang diajarin juga nggak ngerti-ngerti gitu loh. Kayaknya nggak tahu, ayah saya tuh dapat sifat gitunya katanya dari ayahnya juga. Ayahnya tuh lebih sabar lagi katanya, tapi takut orang gitu. Nah itu dia, kita udah ngomong baik-baik orang nggak takut, kita ngomong agak keras orang nggak takut, kita udah marah orang nggak takut juga. Jadi gimana tuh Mbak ya? Berarti kita nggak punya karisma. Berarti kita nggak punya karisma. Betul kesimpulannya. Ayah saya tuh kalau udah diaduin, misalnya anak-anak ribut waktu itu masih kecil berantem, ibu saya kan suka lihat ini mah gimana. Saya lagi baca koran gini aja baru kacamatanya gitu, udah kita kocar-kacir. Padahal nggak marah. Iya. Itu nggak tahu gimana. Gua Mbak, kadang aku ya, kasus aku ya, kadang kita udah ngomong sebelum kejadian, kita udah ngasih tahu rambu-rambunya, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, dilanggar malah gitu loh. Ya gitu. Dia tahu tuh gimana ya cara. Nggak ngerti tuh. Emang Kok bisa ada orang yang gitu cuma ya? mendelik doang, orang langsung nurut. Gue pengen tuh kayak gitu. Karena kan? gue udah marah-marah juga, orang masih nggak nurut juga gitu kadang Mbak. Iya, itu yang namanya karismatik tuh gitu mungkin ya. Jadi gue kurang berkarisma ya Mbak. Ya mungkin kita semua sekarang nggak ada karismanya. Nggak ada karisma ya Mbak ya. Gitu. Emang satu, cuman kuncinya sabar kata yang satu. Apa aja pokoknya sabar katanya gitu. Ih berat loh itu. Berat loh Mbak. Berat itu Mbak. Sabar tuh kan nggak main-main. Konteksnya luas tuh. Tapi ada nggak anaknya yang nurun sifat dia? Ya mungkin Mas Andi. Dokter Andika ya. Ya kayaknya aku bilang halus ya gitu maksudnya. Sopan, lembut, dokter apa itu? Ketawa-ketawa aja paling kalau les tuh dulu tuh. Oh di Cicendo? Iya. Kan lesnya sama dokter Budiman, dokter Andika, sama dokter Iwan, sama dokter Feti. Dokter Feti udah jadi direktur Cicendo, kemudian diganti sama dokter Ape, gitu aja jadi. Gitu. Kan dulu sebelum dokter Andika, dokter Feti, Mbak. Dokter Feti juga murid aku satu kelas. Sekarang masih di sana? Masih, dokter Feti masih, dokter Iwan kayaknya udah mau pensiun ya sekarang. Dokter Budiman di Bandung Eye Center. Oh Buah Batu ya? Yang di Buah Batu. Bagus banget gedungnya itu, keren. Itu juga Mas Andi di sana? Iya, tapi waktu itu aku nggak ketemu sih sama dokter Ape, ketemu sama dokter Iwan sama dokter BU. Gitu. Kalau ketemu, wah bisa reuni. Kan disebutnya sama aku mereka tuh Three Musketeers. Karena kan mereka yang banyak mendobrak di Cicendo kan, tiga orang ini gitu. Gitu Mbak ceritanya. Nah, terus Mbak ada nggak yang Mbak bisa ceritain gimana orang tua Mbak Mira ngedidik anak-anaknya? 6 loh ya? 6, terus aku lihat anak-anaknya, sorry Mbak ya, saudara-saudaranya Mbak Mira itu aku bilang jadi orang semua gitu. Apa ya dulu ya? Iya kan? Pokoknya kita tuh ini sih. Ada yang jadi diplomat ya, Om Chandra ya. Om Coco kan? Om Coco. Jadi sebetulnya diplomat. kita tuh kan keluarga PNS lah, nggak berlebih kan hidupnya. Kita kan
masa remaja kita tuh nggak berfoya-foya gitu, nggak, bukan yang banyak temen main pesta gitu tuh enggak, karena kita selalu dinasehatin sama orang tua, katanya kita kan bukan orang kaya gitu kan. Merendah Nasihat merendah. dari ibu saya gitu kan, kita bukan orang kaya, kita bukan pengusaha, bukan apa, kalau nggak sekolah nggak jadi, maksudnya nggak selesai sekolah, nggak punya pekerjaan bagus, kita mau gimana gitu, cuman itu aja yang jadi motivasi kita untuk Tapi itu percayalah guys, itu tuh low profile-nya keluarga ini. Sebenarnya mereka tuh sangat sangat bisa mereka tuh orang yang berada ya, sangat berada, nggak tanggung-tanggung beradanya, tapi low profile aja ini Mbak enggak, Mira ini. memang bener kita tuh nggak apa ya, bukan di lingkungan yang mudah bermewah-mewah gitu ya, kita mah kerjanya cuma les, sekolah gitu, terus sampai ibu saya mewajibkan aku tuh les jahit supaya bisa Makanya bisa jahit sendiri. bikin masker Bisa. itu ya. Bisa jahit, terus masak, pokoknya semua tuh lebih ke yang didukung tuh ke keterampilan. Kalau kakak saya kan senang ke musik, jadi didukungin ke Oh, musik. Dokter Andika pinter main piano, main organ. Adik saya juga musik gitu, kayaknya kita lebih disiapin untuk itulah. Tuh. Hebat ya. Dan Ya, anak-anaknya nurut gitu. ya zaman dulu mah kita nggak ada yang berani. Iya bener, Ya, takut mbak sama kalau orang tua. dimarahin tuh Nggak usah berani dimarah, lihat ya. nggak usah dimarahin, baru ya gitu, baru didelikin aja udah nyut, langsung menciut jiwa ya. Kalau anak sekarang mbak, mannernya jelek anak sekarang. Mungkin ini ya, lingkungan mempengaruhi, terus teknologi juga bikin mereka Pola pinter pendidikannya, ya. pola pendidikannya mbak sekarang tuh kurikulum budi pekerti itu nggak ada lagi. Terus Kalau dulu mereka kan ada. Terus mereka kan lebih mengutamakan ya kepinterannya tuh beda Kognitif ya. Jadi mungkin kalau orang Jawa bilang agak unggulnya kurang Iya, ya. nggak ada ilmu sekarang. dulu Sama orang tua tuh nggak ada hormatnya anak sekarang. takut kadang-kadang juga ya. Cuma kita. dulu takut banget. Papaku juga. Ya kita kadang juga cuma bisa ngajarin ya. Anak sekarang ya yang masih kecil-kecil, yang udah gede mungkin dulu kita ngajarin anak baca tulis, sekarang gantian, kita nanya-nanya terus, ini gimana HP, gaptek, gimana ini? Gimana gitu. tuh Aku kerasa banget loh mbak, yang namanya gap teknologi itu ya. Berasa, gue hidup kayaknya beda era banget sama mereka gitu. lebih sering diajarin cucu loh gitu, ini gimana ya, nggak bisa, Mereka udah born digital, anak sekarang tuh disebutnya born digital gimana ya. Ya mudah-mudahan mereka masih ini ya, masih punya empati gitu. Nah mbak, itulah yang dibahas ya waktu kemarin kuliah itu. Jadi beberapa negara maju kayak Jepang, Finlandia itu menanamkan pendidikan karakter di awal usia anak-anak itu mendapat pendidikan. Jadi bukan mencari nilai A apa nilai 100, bukan, tapi bagaimana misalnya mengantri, berempati, baik ke teman. Nah, itu yang diajarin dulu. Sedangkan di kita anak kecil udah calistung, hajar nilai-nilai, tapi kelakuannya nggak pernah diurusin gitu loh. Jadi ini berbahaya sih kalau menurut aku, karena karakter itu mbak menurut aku ya ujung tombak rezeki seseorang. Kalau kita pinter tapi kelakuan kita nggak bagus, manner kita jelek, kan susah ya gitu loh untuk bisa maju. Karena kan di dunia ini kan sebenarnya sistemnya likes and dislikes kan mbak, suka atau tidak suka gitu. Jadi harus punya likability yang tinggi gitu. Dan sayangnya itu tidak menjadi perhatian. Sebenarnya dicanangkan di pendidikan nasional, tapi pengaplikasiannya gitu. Kenapa mungkin kebanyakan orang gitu, apa gimana ya? Kalau aku bilang sih titik fokusnya yang tidak sesuai antara tujuan yang mau dicapai, tapi step by stepnya tuh nggak jelas gitu loh mbak. Jadi malah disebutnya hidden curriculum. Jadi karakter building itu masih ke dalam
kerangka hidden kurikulum, jadi kurikulum tersembunyi. Harusnya kan jangan hidden lah, dibuka aja, bahkan itu menjadi salah satu hal yang jadi fokus Dan harusnya kita tuh gitu kan loh, juga Mbak. kan untuk menerima pembaruan nggak gampang ya. Mm-mm. Ya, orang tua, guru kan ya. Untuk menerima sesuatu yang baru tuh kayaknya nggak bisa seperti membalikan telapak tangan ya. Tuh. Mbak, nanti di video ketiga aku mau ngomongin tentang bioteknologi. Oke? Guys, tunggu ya.